Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alto Frizia sebagai moderator dengan nomor NIM 242-182 jurusan Ilmu Administrasi Negara. Kenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 2004-2081 Prodi Ilmu Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Livia Rizka Pinda dengan NIM 2004-2228 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Syafi Ilyas dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2004249. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami mengenai kinerja organisasi. Pendahuluan. Latar belakang. Kinerja organisasi yang selalu identik dengan keadaan keuangan organisasi saat ini tidaklah selalu berhubungan dengan nilai finansial yang dicapai di akhir periode dalam usaha organisasi. Berdasarkan pengertian tentang kinerja organisasi dari beberapa sumber yang telah dikemukakan, dapat dilihat bahwa penekanan definisi yang diberikan terdapat pada proses dan hasil akhir yang dicapai organisasi pada periode tertentu. Penilaian yang digunakan berbeda-beda tergantung dari perencanaan awal dan arah kerja organisasi baik dari persepsi keuangan maupun non-keuangan. Dengan demikian, kinerja organisasi dapat dipandang sebagai hasil dari proses yang dilakukan oleh individu-individu yang ada di dalamnya, berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jika mereka ingin menjadi paling kompetitif terhadap persaing mereka di pasar, mereka haruslah menetapkan sebuah tujuan sebagai senjata dalam meningkatkan kinerjanya. Tujuan yang tidak saja terarah dengan pencapaian kinerja keuangan, namun juga harus mempertimbangkan peningkatan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari kinerja organisasi? Yang kedua, bagaimana kriteria kinerja organisasi? Yang ketiga, apa indikator dan ukuran kerja organisasi? Tujuan penulisan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu untuk yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari kinerja organisasi. Yang kedua, untuk mengetahui kriteria kinerja organisasi. Yang ketiga, untuk mengetahui indikator dan ukuran kerja organisasi. Pembahasan. Pembahasan di sini ada 3. Yang pertama yaitu pengertian kinerja organisasi, yang kedua kriteria kinerja organisasi, yang ketiga indikator dan ukuran kerja organisasi. Pertama, pengertian kinerja organisasi. Kinerja organisasi merupakan sebuah alat ukur untuk menilai dan mengevaluasi berhasil atau tidak tujuan organisasi. Kinerja didefinisikan sebagai suatu gambaran tentang tingkatan maupun hasil pencapaian dari sebuah proses pelaksanaan baik kegiatan. Tingkatan kinerja organisasi dapat dilihat dari sejauh mana organisasi mampu mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi yang sudah ditetapkan. Pernyataan ini juga didukung oleh Mahsun yang juga menyatakan definisi kinerja sebagai gambaran hasil atau tingkat pencapaian terhadap pelaksanaan suatu kegiatan, program dan kebijakan dalam mewujudkan serangkaian perencanaan yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi yaitu sasaran, tujuan, visi, dan misi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Salsabila. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya ialah pengertian kinerja organisasi dari beberapa ahli. Yang pertama, Baban Sobandi. Baban Sobandi mengatakan bahwa kinerja organisasi adalah segala sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu terkait dengan input, output, outcome, benefit, dan impact. 2. Swanson. Swanson mengatakan dalam kinerja organisasi dipertanyakan apakah tujuan atau misi organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor ekonomi, politik, dan budaya yang telah ada. Apakah struktur dan kebijakannya mendukung kinerja yang diinginkan? Apakah memiliki kepemimpinan, modal, dan infrastruktur dalam mencapai misinya?
Apakah kebijakan budaya dan sistem intensifnya mendukung pencapaian kinerja yang diinginkan, dan apakah organisasi tersebut menciptakan dan melihara kebijakan-kebijakan seleksi dan pelatihan dan sumber dayanya. 3. Robertson menyatakan konsep pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan hasil kegiatan dibandingkan. 4. Wibowo dan Atmo Sudirjo. Mereka mengatakan bahwa kinerja organisasi merupakan efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenan melalui usaha-usaha yang sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. Kinerja organisasi adalah kemampuan melaksanakan tugas yang dibebankan kepada organisasi dengan sebaik-baiknya guna mencapai sasaran yang telah disepakati. Jadi di sini bukan hanya menitik beratkan pada pencapaian tujuan belaka, melainkan juga pada proses mengelola sub-sub tujuan dan hasil evaluasinya, kondisi intern organisasi, pengaruh lingkungan luar, dan tenaga kerja atau pihak yang terlibat di dalamnya. Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja organisasi dalam mencapai tujuannya, yang tentu saja akan dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Daya yang dimaksud dapat berupa fisik seperti sumber daya manusia maupun non-fisik seperti peraturan, informasi, dan kebijakan. Maka untuk lebih memahami mengenai faktor yang mampu mempengaruhi sebuah kinerja organisasi, berikut dilampirkan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama, faktor kemampuan. Kemampuan atau ability karyawan yang terdiri dari kemampuan potensi atau IQ. Dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya yang terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, karyawan perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang kedua yaitu faktor motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap atau attitude seseorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan kerja. Berikut adalah manfaat kinerja. Pertama, peningkatan prestasi dengan adanya penilaian, baik manajer maupun karyawan memperoleh umpan balik dan mereka dapat memperbaiki pekerjaan mereka. Yang kedua, kesempatan kerja yang adil. Adanya penilaian kinerja yang dapat menjamin karyawan untuk memperoleh kesempatan menempati posisi pekerja sesuai dengan kemampuannya. 3. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Melalui penilaian prestasi, kerja akan dideteksi karyawan yang kemampuannya rendah sehingga memungkinkan adanya program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. 4. Penyesuaian kompensasi. Penilaian prestasi kerja dapat membantu para manajer untuk mengambil keputusan dalam menentukan perbaikan pemberian kompensasi, gaji, intensif, dan lain sebagainya. 5. Keputusan promosi dan demosi. Hasil penilaian prestasi kerja terhadap karyawan dapat digunakan untuk mengambil keputusan rangka mempromosikan dan mendemosikan karyawan yang prestasi kerjanya kurang baik. Dalam kinerja organisasi sangatlah penting untuk menerapkan metode yang sesuai. Evaluasi kinerja adalah model penilaian untuk membandingkan rencana masa lalu dan eksekusi strategi. Kegiatan operasi pembentukan organisasi eksekutif dan partisipasi pegawai serta membantu organisasi dalam merencanakan masa depan, strategi, dan menyiapkan target kinerja pegawai untuk mencapai target akhir organisasi. Untuk dapat menampilkan kinerja organisasi yang memuaskan atau tidak, diperlukan perusahaan organisasi yang strategi.
Cara kerja organisasi yang masih menganut azas seperti sedia kala tidak lagi memadai di masa yang akan datang di tengah persaingan yang bersifat lokal dan domestik, bahkan regional dan global. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Salsabila telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Livia Rizka Pindah. Baiklah, pembacaan materi selanjutnya yaitu tentang kriteria kinerja organisasi. Penilaian kinerja penting bagi perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan peluang perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif mereka. Salah satu metode yang digunakan untuk menilai dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan adalah kriteria Malcolm-Baldrige untuk keunggulan kinerja, atau MBCFPE. Penilaian berdasarkan MBCFPE dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi unit kerja untuk perusahaan yang berorientasi laba dan non-laba. Kriteria dalam MBCFPE ini dapat membantu perusahaan menilai kinerja pada berbagai indikator bisnis utama, yaitu pelanggan, produk dan layanan, keuangan, sumber daya manusia, dan operasi. Ada 7 kategori yang merupakan kriteria Malcolm-Baldrige, seperti kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pelanggan, pengukuran, analisis, dan manajemen pengetahuan, fokus tenaga kerja, fokus operasi, dan hasil. Penilaian kinerja digunakan untuk merencanakan organisasi mencapai visi dan misi perusahaan. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan komunikasi dan integrasi, membingkai tujuan organisasi, memberikan umpan balik pada strategi, karena kinerja organisasi selalu sejalan dengan strategi organisasi. Penilaian kinerja dapat menjadi titik awal untuk meningkatkan kinerja individu dengan cara konsisten dengan tujuan strategis dan tujuan akhir untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan harus tahu tentang lingkungan internal dan eksternal yang harus lebih baik daripada pengetahuan pesaing tentang diri mereka sendiri dan lingkungan eksternal mereka. KPKU dirancang untuk digunakan sebagai penilaian holistik dan alat ukur mengukur posisi perusahaan serta menentukan apa yang perusahaan perlu evaluasi di masa depan untuk meningkatkan kinerja dalam jangka panjang. Kriteria kinerja organisasi ada 4. Yang pertama yaitu efisiensi. Efisiensi ini menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi. Yang kedua yaitu efektivitas. Efektivitas ini membahas apakah tujuan didirikannya organisasi tersebut tercapai atau tidak. Yang ketiga yaitu keadilan. Keadilan ini mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi. Yang keempat yaitu daya tanggap. Daya tanggap ini, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat. Kinerja keorganisasian tergantung pada kinerja individu dan kelompok. Para manajer harus mencapai tingkat hasil karya yang tinggi dari mereka yang bekerja dalam organisasi. Baiklah, terima kasih kepada Livia Rizka Pindah telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syafiah Ilyas. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari pemateri sebelumnya. Materi yang selanjutnya yaitu 3. Indikator dan ukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Termaksud informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa atau seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan. Hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Ukuran kinerja. Pertama, efektivitas. Karakteristik proses yang mengidentifikasikan derajat di mana keluaran proses sesuai dengan persyaratan. 2. Efisiensi. Karakteristik proses yang mengindikasikan derajat di mana proses berjalan dengan menggunakan pembiayaan sumber daya yang paling kecil untuk mencapai hasil yang diharapkan. 3. Kualitas.
derajat di mana layanan telah memenuhi persyaratan dan harapan. 4. Waktu, ukuran di mana satuan aktivitas dijalankan dengan benar pada waktu yang telah ditentukan. 5. Produktivitas, nilai tambah yang dihasilkan dari proses pelayanan. 6. Safety, ukuran keseluruhan kesehatan organisasi dan lingkungan kerja bagi para pekerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik menurut Wiyanto yaitu 1. Produktivitas. Produktivitas tidak hanya mengukur efisiensi tapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas dalam memahami sebagai rasio antar input dan output. 2. Kualitas layanan. Keputusan masyarakat bisa menjadi parlementer untuk menilai kinerja organisasi publik. 3. Responsivitas. Responsivitas adalah kemampuan organisasi mengetahui kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. 4. Responsibilitas. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip organisasi yang benar. 5. Akuntabilitas. Akuntabilitas publik menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi tunduk pada pejabat yang dipilih rakyat. Kinerja organisasi dapat dilihat dari indikator menurut Chapman dalam Indrigayo, Gito Sudarjo, dan Nyoman Sudita yaitu 1. Cara berkomunikasi meliputi pemimpin harus mampu memberikan informasi yang jelas dan mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik dan lancar untuk menambah kualitas pelayanan minimarketannya. 2. Pemberian motivasi meliputi pemimpin harus memberikan motivasi kepada rekan kerja, meningkatkan kemampuan soft skill dengan mengikuti kegiatan di luar minimarketannya, dan direktur minimarket menjadi contoh yang baik untuk kebaikan organisasi. 3. Kemampuan memimpin meliputi memiliki kemampuan memimpin memiliki gaya kepemimpinan yang membuat organisasi berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi. Mampu memberikan perubahan dan kemajuan pola pikir untuk tercapainya kinerja organisasi. 4. Pengambilan keputusan meliputi menghargai keputusan yang diberikan di hak untuk memberikan pendapat secara musyawarah dan membuat keputusan yang tidak merugikan organisasi. 5. Kekuasaan positif meliputi memberikan nilai positif untuk organisasi, memberikan rasa nyaman bagi rekan kerja dan organisasi. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Syafia Ilyas telah membacakan materi. Selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Livia Rizka Pinda. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pengetahuan dan keterampilan berpengaruh terhadap kinerja organisasi dengan inovasi sebagai mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam setiap orang dalam organisasi akan meningkatkan kinerja organisasi. Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja, dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang. Kinerja perorangan atau individual performance dengan kinerja lembaga atau institutional performance atau kinerja perusahaan, corporate performance, terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain, bila kinerja karyawan atau individual performance baik, maka kemungkinan besar kinerja perusahaan atau corporate performance juga baik. Baiklah, sekian hasil dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.